Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alakum tattaqun. Al-ayah. Para pemirsa Sohibin Sohimat rahimakumullah, Alhamdulillah dan Alhamdulillah saat ini kita memasuki bulan puasa, bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh pahala, di mana semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Bulan di mana pintu surga dibuka semuanya, bulan di mana pintu neraka ditutup semuanya, bulan di mana setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat Islam akan leluasa untuk mengerjakan amalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk menjalankan amalan di Ramadan dengan keikhlasan, penuh tanggung jawab dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah untuk menyembah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan bagi manusia yang terlahir di dunia ini untuk tidak beribadah, tidak berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita di kesempatan yang baik ini, di bulan Ramadan ini, marilah kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ibadah ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk ibadah yang mesti harus dilaksanakan oleh umat Islam adalah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Puasa adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh umat Islam. Setiap orang yang mengaku Islam wajib hukumnya untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan, wajib melakukan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kepada khalayak ramai, kepada manusia di mana saja yang belum mulai puasa, marilah kita momen yang baik ini kita mulai puasa, karena puasa merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Ila yaumil akhir, selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, kita harus berpuasa. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan semuanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa amalan yang perlu dikerjakan selama bulan Ramadan dan jangan sampai dilewatkan. Kita sebagai Islam tentu berkewajiban untuk melakukan ini sebagai wujud bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 amalan yang wajib atau yang sebaiknya dilakukan oleh umat Islam selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah menjalankan puasa dengan sempurna. Artinya apa? Puasa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan keikhlasan, dengan berkata yang baik, meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ghibah, perbuatan adu domba, mari semua kita tinggalkan. Kita fokus untuk
beribadah Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang sebenarnya. Di antaranya puasa adalah dengan niat yang ikhlas. Jangan sampai kita merasa tertekan dalam melakukan puasa ini. Puasa adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun yang mengaku sebagai umat Islam. Yang kedua adalah kita diharapkan memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan pada bulan Ramadan. Sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kalau kita umat Islam untuk selalu menggemakan, mengumandangkan ayat Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Usahakan kita membaca dengan tulus ikhlas, dengan niat baik, syukur-syukur kita paham akan artinya. Usahakan dalam puasa ini, dalam bulan puasa ini kita bisa khatam minimal 1 kali, kalau bisa 2 kali, kalau bisa 3 kali, dengan cara yang silahkan untuk dijadwalkan. Mungkin sehari khatam sekali, mungkin sehari 1 juz, 2 juz atau 3 juz, sehingga dalam 1 bulan kita bisa khatam 1 khataman atau 2 khataman atau 3 khataman. Inilah yang namanya muslim yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih memang amalan yang sangat dianjurkan dan adanya hanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari momen yang bagus ini kita ikuti sholat tarawih dengan sebaik-baiknya. Sebagai kaum Nahdliyin tentu kita tarawih sebanyak 20 rakaat ditambah 3 witir. Inilah tradisi nenek moyang kita, tradisi para pendahulu kita yang perlu kita lestarikan, dan semua ini ada tuntunannya. Oleh karena itu marilah kita biasakan, kita lakukan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya sehingga Ramadan ini penuh dengan keberkahan, dengan amal-amal yang baik. Yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Sedekah adalah perbuatan yang mulia, yang besar pahalanya, lebih-lebih dilakukan di bulan Ramadan. Bisa dengan cara memberi buka puasa kepada orang lain, memberikan makan kepada tangganya, ataupun yang lain. Yang penting jangan sampai kita tidak bersedekah. Iman-iman kalau kita tidak bersedekah. Kemudian yang kelima adalah kita memperbanyak doa. Doa pada bulan Ramadan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'u mustajabun. Doa orang puasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih doa setelah kita salat maktubah. Doa di malam hari, doa di sepertiga malam hari. Tentu apa yang kalian inginkan, insya Allah dengan sungguh-sungguh Allah akan mengabulkan permintaan kita. Kemudian amalan yang nomor 6 di bulan Ramadan yang seyogyanya kita lakukan adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah kita beribadah di malam hari. Selain sholat tarawih, tentu banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan pada malam hari. Misalnya sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat. Ini semua adalah bentuk kepedulian kita untuk meramaikan Ramadan dan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan kita jangan sampai 1 malam pun tertinggal untuk tidak kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang nomor 7 yang perlu kita lakukan adalah melakukan iktikaf. Iktikaf tentunya di masjid, lebih-lebih iktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itulah Allah akan mendengar apa yang kalian minta. Iktikaf adalah bentuk dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertebal iman kita, untuk meyakinkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adukan apa permasalahan yang ada dalam diri kita. Insya Allah dengan iktikaf, berdiri, berhenti di dalam masjid, kita akan mendapatkan keberkahan selama bulan Ramadan ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya nomor 8 adalah dalam bulan puasa ini hendaklah kita menjaga lisan dan akhlak. Oleh karena itu marilah kita jaga agar puasa kita penuh keberkahan, mendapat
ridha Allah, kita jaga lisannya dari perkataan kotor, perkataan dusta, perkataan yang tidak manfaatnya. Kita tinggalkan semua ini. Syukur-syukur sampai setelah Ramadan pun kita berusaha untuk tetap berkata yang baik. Marilah usia-usia semakin banyak ini kita berusaha untuk berkata yang baik, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjaga akhlak. Akhlak penting, sebab orang dinilai baik buruknya adalah dari akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, orang lain akan senang pada kita. Tetapi kalau akhlak kita jelek, tentu kita akan ditinggikan oleh masyarakat, bahkan Allah akan dicela, akan mendapatkan balasan yang tidak baik pula. Kemudian yang nomor 9 adalah sebagai orang yang berpuasa, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini jangan sampai kita menunda dengan alasan apapun, sibuk, dengan aku masih bekerja, maka begitu saatnya buka puasa, maka kita segera berpuasa. Itulah sebagai amalan yang baik yang menyenangkan. Kemudian juga kita mengakhirkan sahur. Sahur penting, jangan sampai kita tidak sahur. Yang sahur yang penting, yang baik adalah pada waktu hampir waktu akhir, yaitu pada jam 3, jam setengah 4 pagi. Karena dengan sahur ini keberkahan akan dirasakan dalam menjalankan puasa Ramadan ini. Kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya dan ini wajiban kita sebagai Islam, yaitu membayar zakat fitrah sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk perwujudan membersihkan diri dari segala noda dan dosa selama Ramadan. Kita bersihkan diri kita dengan membayar zakat fitrah. Dengan zakat fitrah ini diharapkan kita semuanya, hal-hal yang jelek yang kita lakukan selama Ramadan ini semua akan dibersihkan dengan membayar zakat fitrah. Tentunya zakat fitrah dilakukan boleh di awal Ramadan, tapi yang lebih baik adalah pada malam Idul Fitri diberikan kepada yang berhak menerimanya. Inilah beberapa hal yang perlu kita sampaikan yang kita lakukan dalam rangka mengisi bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga kita menjadikan orang yang kuat imannya, yang selalu dekat dengan Allah, selalu mengikuti perintah Allah, sehingga pada akhirnya kita mudah-mudahan diberi gelar husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian akhirnya selamat berbuka puasa, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.